Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita sampai di Kitab Ayub pasal 24 yang disampaikan oleh Pastor Hokit. Pasal 24, sepertinya kita mengerti, sepertinya tidak mengerti, dan diterus dalam pembicaraan ini, mengapa ada kata-kata seperti pertanyaan ini. Dan saya mengatakan kita mengerti sebab kita melihat ayat-ayatnya ini seperti kita bisa menangkap poinnya, mengatakan tentang orang jahat, bagaimana menindas orang miskin, dan mengapa Ayub di saat ini mengatakan tentang pendapatnya. 17 sampai dengan 21 juga mengatakan tentang nasib orang fasik. Mengapa terjadi mengatakan nasib orang jahat? Karena debat pembicaraan antara sahabat-sahabatnya seringkali mengatakan tentang nasib orang fasik, dan di sini Ayub mengatakan apa perbedaan tentang orang fasik, perbedaannya dengan pendapat para sahabatnya. Dan di ayat 25 di sini Ayub bertanya satu hal. Jikalau tidak demikian halnya, siapa berani menyangga aku dan meniadakan perkataanku? Rupanya yang dikatakan dalam 24 ayat untuk kesimpulan ini, dia tidak mencampur adukan dan tidak dalam perkataan benar atau tidak, dan juga di situ dia tidak berdusta dan juga tidak dengan kata-kata yang bisa menyakitkan atau mengecewakan orang. Dan mengapa di sini bisa dipertanyakan dengan tema hari ini, mata Allah menjaga orang benar, jalan orang fasik akan menuju binasa. Dan apa perbedaan dengan perkataan di Amsal? Pada saat kita membandingkan, apakah Ayub mengatakan kata-kata yang juga hal-hal yang berulang-ulang kali, atau mengapa mengatakan tentang moralitas atau pendapatnya? Dikatakan orang miskin bekerja keras, dan di sini kalau di dalam ayat kita sangat bisa mengerti akan apa yang dibicarakan, jadi saya tidak menerang dengan jelas. Ayat di pasal 23, di sini kita bisa melihat Ayub akhirnya mengerti sesuatu. Dia berjalan dalam perjalanan ini agar Allah menguji hatinya seperti emas di tangan penguji emasnya, dan dia akan melalui peleburan emas dari api. Dan di sini hal yang sulit untuk diterima bagi manusia, dan juga pada saat kamu tahu Allah lagi menguji kamu, dan juga rencana proses menguji kamu masih berlangsung, dan kamu akan menjadikan seperti kegentaran takut akan Allah. Dan apa hubungannya di pasal 24? Saya merasa sesuatu yang ingin Ayub sampaikan, bahwa penderitaan bukan hanya sebelah pihak. Banyak orang juga bersamaan juga menderita. Dan di dunia ini, para penindas yang berkuasa, mereka merampas, mereka menindas. Dan Ayub pun menghadapi bencana yang demikian, dan seperti orang Median mengambil habis semua unta dan kekayaan Ayub. Bencana yang dihadapi Ayub, apa perbedaannya?
orang jahat menggeserkan batas tanah, yaitu merampas tanah orang. Kalau Ayub lagi dia masih kuat, dia pasti akan melindungi tempatnya. Bagi dia sekarang ada rumah atau tidak itu bukan yang terpenting. Yang bisa menahan nyawanya itu juga sudah lebih daripada cukup. Dan orang-orang jahat ini, mereka membuatkan orang miskin kelaparan. Jadi mereka berkeliaran untuk mencari makanan. Mereka mencari makanan di kebun orang. Saya ingat akan kisah dari Ruth. Dengan giat dia mencari makanan untuk orang rumahnya. Dan di ayat di sini dikatakan 2 kali dengan telanjang. Di ayat ke-7, ayat ke-10 dikatakan pakaian mereka pun dirampas oleh orang. Ya memang bukan telanjang bulat, tetapi pakaian yang mereka pakai, pakaian dalam mereka semuanya juga itu dirampas sebagai barang gadai. Mereka di sini juga menjerit, tapi Allah tidak mengindahkan doa mereka. Di sini adalah masalah mengapa Allah tidak mengindahkan mereka. Ini menjawab di ayat 1 di poin pertama. Mengapa Yang Maha Kuasa tidak mencadangkan masa penghukuman dan mereka yang mengenal Dia tidak melihat hari pengadilan? Dia akan menghukum bagi yang jahat. Tetapi mengapa bagi Allah sudah ada masa, tapi mengapa bagi kita sepertinya tidak melihat hal ini terjadi, membiarkan orang-orang jahat bertindak? Ayat 14-16 dikatakan sikap orang fasik atau jahat juga ada waktu untuk seperti waktu malam ia berlaku seperti pencuri. Mereka berzina menunggu senja dan kegelapan seperti malam datang. Mereka bekerja pun ada urutannya, melihat waktu untuk bekerja. Dan di sini apakah Allah tidak tahu? Mengapa Allah tidak turun tangan untuk menghajar mereka? Ini adalah masalahnya. Dan bagi kita dalam konsep pembalasan bagi yang jahat dan baik, perkara ini menjadikan satu hal yang rumit. Sepertinya Allah membiarkan orang membuat kejahatan itu terjadi. Dan juga di dalam perkara atau di tengah kejadian, Allah tidak menghakimi orang-orang fasik ini. Sepertinya Ia membiarkan semua perkara itu terjadi. Di sini sesungguhnya Ayub merenungkan hukum karma. Rupanya bukan karena kamu kurang berbuat jahat dibalas dengan kejahatan, seperti kata Cina mengatakan mata ganti mata, atau langsung dihukum dapat pembalasan. Rupanya Allah menciptakan dunia ini demikian. Tetapi apakah Allah menciptakan dunia ini, adakah konsepnya? Apakah yang jahat juga dijahat yang jahat? Apakah yang baik juga akan dibalas dengan yang baik? Ini adalah hal yang sering ditemui, dan juga
Ada kalanya Allah membiarkan perkara sendiri, menyelesaikan perkara itu sendiri. Kalau tidak demikian, maka sepertinya ia sangat sibuk. Setiap kota akan banyak kejahatan yang terjadi, dan maka Allah seperti polisi sewaktu-waktu saja muncul untuk menghajar orang-orang jahat ini. Dan di semua dunia dan masyarakat diserahkan satu seperti hukum. Allah tidak turun tangan sendiri, tapi kejahatan sampai pada waktunya akan sendiri lenyap. Seperti mengingatkan tentang kedasnian di Cina. Setiap kota para kejahatan besar yang menjadikan bencana perampasan pada rakyat, yang membuatkan mereka sudah tidak sanggup tahan pada kejahatan ini, tetapi sebelum muncul akan kejahatan itu merajalela di mana-mana, dan Allah memberikan pada orang menghadapi atau orang yang lagi menghadapi penderitaan. Di ayat 18 dan 20 ini menerangkan tentang nasib orang jahat. Mereka seperti air, seperti dihanyutkan di permukaan air. Suatu hari mereka akan lenyap di bumi, seperti mereka dikutuk. Tetapi ini bukan karena Allah mengutuk mereka, tetapi orang-orang yang disakiti mereka suatu hari akan pergi mencari pembalasan bagi mereka. Mereka seperti air es yang meleleh, air salju yang meleleh, semuanya habis, semua pada lupa pada dia. Bahkan ibunya yang melahirkan dia pun melupakan dia, sebab dia menjadikan orang yang sangat menderita. Orang yang jahat, yang tidak benar, seperti pohon kayu yang dipatahkan. Sepertinya tidak melihat Allah turun tangan, tetapi hukum alami, hukum karma. Allah bukan agent. Dia sekarang turun tangan seperti yang jahat menghadapi pembalasannya, dan yang baik menghadapi pembalasan. Dan di dunia ini seperti terbuka secara umum, dan juga satu sistem yang umum, bukan satu sistem yang tersembunyi. Seperti kita katakan, matahari setiap hari pun terbit. Ini adalah hukum alami. Tetapi sekali kita bangun pagi, langit dipenuhi dengan awan, dan ada juga yang seperti ini. Kita melihat Allah menciptakan dunia ini, yang paling semarak adalah kespesialan sendiri. Jadi kita harus melepaskan bingkai-bingkai hidup kita. Tapi apakah kita tidak perlu ada bingkai-bingkai hidup? Tapi kalau kita tidak ada bangkai, maka kita pun hidup serba bebas. Seperti di kita sekolah, kalau kita tidak mempunyai pengetahuan, maka kita di perguruan tinggi kita, di penengah kita tidak bisa masuk di dalam sekolah itu, di sekolah menengah. Jadi kita pun perlu ada bingkai hidup dan menjadi orang. Kita setelah kita dewasa, melihat perkara semakin rumit, semakin mengerti akan kehendak Allah, maka kita memperluas bingkai-bingkai kita, dan juga kita bisa bingkai-bingkai lama kita bisa kita buang, dan kita membuat bingkai yang baru. Dan juga Allah membuat di hukum alam, dan juga dalam hukum alam juga banyak terkecualian, dan juga keterkecualian ini seperti terbuka dan terus menerus, seperti ada yang baru. Dan juga seperti di zaman kejahatan, yang jahat dimulai, semua merasa tidak adil,
tidak dapat menerima, tetapi tidak lama kemudian mereka tidak bersuara lagi, mereka tunduk di bawah kuasa yang orang jahat ini. Tetapi kekuatan yang jahat ini perlahan suatu hari dia akan lenyap. Sesungguhnya ayat pun berkata tentang hal ini, hubungan dengan perdebatan antara sahabatnya. Sesungguhnya adakah konsep hukum karma ini, dan sahabat-sahabatnya ini melihat konsep hukum karma seperti rumus mesin, benar atau salah. Dan bagi Ayub pun melihat ada hukum karma, tetapi bukan yang jahat pasti mendapat yang jahat, tetapi juga belum tentu semuanya juga hukum karma itu berlaku. Maka dari orang janda sampai pada penjualan manusia, kita melihat Yusuf pun pada waktu kecilnya dia pun dijual. Ini seperti buah dari kehidupan, tetapi dalam hidupnya dia tidak rusak akhlaknya, bukan karena kelakuan kakaknya yang kejam, tetapi dimanapun dia berada, dia tetap menjadi orang yang benar, dan dia tetap berpegang pada kepercayaan yang diteruskan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Dimanapun Yusuf berada, dia tetap takut akan Allah, dan dia juga salah satu keterkecualian. Seperti satu anak kecil, banyak anak kecil hidup mereka sampai pada hilang, tetapi hidupnya Yusuf semakin gemilang, dan juga dia seperti ditempa Allah seperti emas murni. Dan ini bukan satu hukum, dan Ayub melihat, sahabatnya pun melihat, tetapi dalam cara penguraian mereka berbeda, dan bingkai Ayub lebih besar, lebih banyak dari mereka, dan orang jahat bukan langsung mendapatkan pembalasan yang jahat. Ayat 22 sampai 24. Bahkan menyeret orang-orang perkasa dengan kekuatannya, ia bangun kembali, tetapi hidupnya tidak terjamin. Allah memberi mereka aman menjadi sandaran, dan mata Allah mengawasi jalan-jalan mereka. Dan di sini apakah orang yang ditindas, mereka tetap mempunyai pengertian. Ayat 24. Dan bagi orang jahat, hidup mereka apakah ada jaminan? Di ayat 28, itu sebentar saja menikah diri, tidak ada lagi. Mereka akan luluh, dan ini adalah juga salah satu kespesialan dari kitab pengkhotbah, sia-sia dan sia-sia. Jadi apapun yang kita hadapi, buahnya bukan hanya pada rumusnya pada kita, tetapi kita harus terus takut pada Allah, tahu bahwa hidup kita sangat berharga. Kita tahu orang benar yang ditinggikan, dia pun akan diturunkan, dan juga akan dilenyapkan, seperti juga orang fasik akan dihanyutkan di permukaan bumi. Kalau saat kita membaca demikian, apakah kita merasa juga tidak aman? Dan mengapa aku menjadi orang benar, mengapa harus bertahan? Adakah kamu kekhawatiran atau pertanyaan demikian? Bukankah dunia ini sangat kacau? Ya, memang dunia memang sangat kacau. Di dalam kekacauan masih ada urutan dan juga di dalam tahap-tahap atau urutan juga masih ada kekacauan. Dan juga dunia bukanlah sistem robot atau mesin.
Dan banyak hal yang tanpa ketahui atau tidak direncanakan tiba-tiba terjadi. Dan ini keterkecualian dan juga sering-sering terjadi. Allah menciptakan dunia demikian, jadi waktu kita kecil dalam pertumbuhan kita ingin sekali membedakan mana orang jahat, mana orang baik. Di dalam film kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang dewasa itu. Tetapi di dunia tidak semudah itu. Allah menyuruh kita bukan percaya kepada dunia ini, tetapi Allah yang menyuruh kita untuk percaya kepada Allah yang menciptakan alam semesta di dunia ini. Di dalam segala hal punya hukumnya sendiri. Dia satu-satunya Allah Bapa yang menciptakan kita ya dan mengasihi kita dalam segala perkara. Bagi orang-orang yang percaya kepada Dia, berharap pada Dia dan berdoa pada Dia, Allah pasti akan mendengar. Tetapi hasilnya belum tentu seperti yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Sebab Allah menyuruh kita bukan percaya kepada hasil, tetapi percaya kepada Dia. Di dalam segala hal Allah punya kehendaknya yang indah. Walaupun saat ini kita tidak mengerti, tetapi sesudahnya kita akan mengerti. Di ayat 25 dikatakan demikianlah halnya, keadaan sangat rumit. Kalau tidak demikian, orang akan berkata, aku berdusta. Tapi kenyataan demikian. Tidak ada segaris menyatakan antara putih dan hitam. Tetapi kita harus tetap percaya kepada Allah. Dan Ayub berkata, perkataanku bukanlah sia-sia. Bukan meniadakan perkataanku. Kita melihat Ayub, dia orang yang cukup dewasa menghadapi Allah. Dia orang yang bukan menerapkan hukum moralitas religius, tetapi dia sangat mendukung di atas religius mereka untuk berbuat yang lebih baik lagi. Dia bisa melihat segala hal dalam segala perkara. Di sini kita kembali di ayat 23. Di pasal 23 kita melihat walaupun seperti emas, di tempat seperti emas, walaupun orang yang berdosa, kalau dunia ada orang jahat masuk di dunia, dunia akan menjadi kacau balau. Tetapi Allah tidak menyerahkan begitu saja orang jahat. Di ayat 23, kalau pasal 23, kalau kita mengerti akan kehendak Allah, maka penderitaan akan bermakna. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia, dan juga penderitaan akan terus datang, dan hidup manusia seperti tidak ada harapan. Tetapi pada saat kita mengerti kehendak penguji emas ini, Dia memberikan hal ini terjadi dalam hidup kita. Penderita pun ada artinya, maknanya. Dan juga kita melihat bagaimana Ayub peduli akan sesama dan yang dihadapi, walaupun dia yang sedang dihadapi bukan kehendaknya sendiri, dia sangat ingin sekali semua cepat berlalu. Dan juga seperti kita, seperti di online, seperti penghukum, hakim, suatu hal kita pun akan menghadapi penghakiman. Allah akan menyelesaikan segala. Dia memperhitungkan secara adil. Dia tidak membiarkan orang fasik mendapatkan kemenangan. Dan keempat, kita dapat melihat di dalam dunianya Ayub, Allah menggunakan hukum alam.
Dia akan menjadikan orang jahat menjadi lemah. Orang jahat juga bisa dipakai untuk menjaga orang yang lemah. Dan akhirnya juga hidup akan bisa ditinggikan dan juga lalu tidak ada lagi. Seperti Raja Hizkia, bukankah dia juga raja yang sangat baik? Tetapi ada sesuatu yang tidak cukup. Raja Hizkia, bukankah dia raja yang benar? Dia membangkitkan kerajaan Israel, membangun kerajaan Yehuda, tetapi pada akhirnya pun tidak ada lagi. Semuanya sia-sia. Dan hidup kita apakah juga sia-sia? Apakah dunia ini juga sia-sia? Ini tergantung hubungan kita dengan Allah. Kita mengerti kehendak Allah, kita berjalan di dalam jalannya. Semua proses pengujian emas akan bermakna. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Kita di hadapan Allah, kita memuji, kita dengan mata Allah melihat Allah dan segala sesuatunya.
Tuhan, kami memuji Engkau walaupun kami sekarang menghadapi banyak sekali persoalan dan dunia yang kacau ini, tetapi Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau sebab mata Engkau tetap menjaga kami dan juga melihat kami, dan juga Engkau tahu jalan kami. Di dalam setiap saat Engkau menjaga kami dan juga Engkau menemani kami. Tuhan, kami bersyukur. Saudara semua, mari kita merenungkan kembali. Kita merenungkan bagaimana anugerah Allah di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dunia dipenuhi dengan segala hal. Dunia ini semuanya adalah milik Engkau. Engkaulah Allah yang bekerja. Engkaulah pemilik seluruh yang ada di dunia ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau menjaga setiap kami. Tuhan, dari tahun 2023 sampai masuk di 2024, kami melihat pekerjaan tangan-Mu yang besar. Walaupun dunia begitu goncang, tetapi kami lihat begitu besar uluran tangan-Mu, pekerjaan-Mu yang begitu besar. Dan kami bersyukur, Tuhan, di 2023 kami pun melihat ada kesusahan, banyak kesusahan. Tetapi Tuhan, Engkau menjaga kami di dalam dunia yang seberapa sulit ini. Engkau menjaga dan menuntun kami, dan di tahun 2023 kami tetap naik dan Engkau terus menuntun kami. Terima kasih Tuhan, dan juga mohon Engkau menolong kami setiap orang di dalam menghadapi kesusahan untuk tetap memandang pada penguji hati emas ini. Dan saudara semua, kita merenungkan kembali di masa lalu kita pun banyak menghadapi banyak kesusahan, dan waktu kita kembali melihat atau merenungkan apakah makna yang dibalik itu, dan apakah kehendak penguji emas ini, dan setelah penguji emas ini membawa kita mengatasi semua ini, apa yang kita dapatkan. Kita renungkan kembali. Roh Kudus, mohon saat ini Engkau menerangi kami semua orang agar kami dapat melihat, mengerti kehendak penguji emas kami ini. Dan bagi kami, apa yang kami dapat. Tuhan,
Kita saudara semua, kita bisa berdoa dalam apa yang kita renungkan itu. Kita berdoa atas bagaimana Allah menuntun kita dengan berdoa pada Allah dan bersyukur. Kita berterima kasih pada Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau menuntun aku mengatasi semua ini, dan juga terima kasih Engkau yang menguji aku sehingga aku timbul seperti emas. Terima kasih Tuhan.
谁知道主的心？谁能领会神的事？借着神灵向人显明，向人显明，谁知道主的心？谁能领会神的事？爱他的人都要见奇迹，都要见证奇迹。爱神的人都见证奇迹，都要见证奇迹。爱神的人都要见证奇迹，都要见证奇迹。主，我们谢谢你，谢谢你借着经文告诉我们。 Tuhan, terima kasih atas ayat yang Kau berikan, firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Tuhan, di setiap kami menghadapi kesusahan, ada kehendak-Mu, bukan tanpa tujuan. Tuhan, kami berterima kasih sebab di dalam penderitaan membuatkan hidupku bertumbuh dewasa. Tuhan, Engkau layak. Engkau Allah yang penuh kasih. Dengan kasih-Mu, Tuhan, sesungguhnya kami tidak layak. Terima kasih Engkau yang terus menguji aku. Dan di dalam saat ini, walaupun di dalam kekurangan, dalam penderitaan, di dalam segala yang sedang dihadapi, membuatkan kami lebih mengerti akan Engkau. Tuhan, dengan kasih apakah yang layak untuk dipersembahkan bagi-Mu? Tuhan, terima kasih. Tuhan, di atas setelah penderitaan yang kami hadapi, itu menjadikan aku lebih lagi banyak untuk mendekat Engkau dan mengenal akan Engkau. Kasih ini sangat indah. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau membimbing aku melewati segala lembah kekelaman masa lalu, kelemahan dalam hawa nafsu, dan juga ada aku dulu juga aku berjudi. Tapi Tuhan, aku berterima kasih sebab karena kesusahan dan kelemahan ini Engkau menuntun aku pada datang ke gereja. Di dalam tuntunan ini Engkau kembali menguji aku sebagai emas murni, dan di dalam gereja sehingga masuk di dalam pernikahan yang harmonis dan hubungan dengan istri yang baik, dan juga di dalam pengambalaan dan juga di gereja membuatkan hidupku berkelimpahan, bukan hanya soal jasmani atau barang material. Tetap Tuhan, terima kasih Engkau menguji aku dalam kesusahan, menjadikan aku emas murni, dan juga jadikanlah aku agar mengerti penguji emas. Dan Tuhan, kami berterima kasih dalam penderitaan ada di dalam hidup kami. Tuhan, ampunilah kami sebab kami juga penuh dengan keegoisan dan tinggi hati, dan juga sangat meninggikan hubungan. Dan juga di dalam ini Tuhan, sungguh aku memurnakan kemuliaan Engkau.
dengan caraku sendiri mengasihi temanku, tetapi aku seperti gajah yang menginjak semut. Seberapa banyak yang aku injak, Tuhan mohon Kau ampuni aku. Aku tidak mengerti akan keperluan ada pada sahabatku. Aku mengira yang baik, aku merasa aku secara paksa memberikan kepada mereka. Aku mengira itu adalah kasih. Tetapi Tuhan, di dalam hubungan ini aku gagal. Aku terjatuh. Sampai hari ini aku lebih mengerti akan perasaan orang. Dan juga masih banyak tempat untuk bertambah naik dan baik itu hubungan sesama. Saya persembahkan bagi aku bersyukur, dan di mana aku mengutamakan hubungan, di sini aku terjatuh sebab mataku tidak tertuju pada Engkau. Dengan yang lain menggantikan Allah, penderitaanku bertambah. Dan juga Tuhan, pada saudara-saudari kami yang dihadapi penderitaan ini, kami kembali melihat bagaimana kami melihat anugerah-Mu begitu banyak. Dan juga Engkau memberikan kami banyak orang yang di samping aku, dengan orang yang mengasihi aku. Dan aku tahu selamanya aku tidak menyerah, dan juga aku tidak kecewa, dan hubungan ini bisa dipulihkan di dalam Engkau. Semua tertuju pada pohon kehidupan. Semua itu adalah pemberian anugerah dan berkat dari-Mu, dan setiap jalan mengikuti Engkau, kami tetap keputusan untuk takut akan Engkau dan mengerti kehendak-Mu. Saudara semua, mari kita bangkit bersama. Kita berdoa di masa yang dunia yang gelap ini. Kita lebih lagi mengerti akan kehendak Allah, sebab Allah akan mendengar doa-doa kita. Dan kita melihat dalam berita berapa perang, dan kita bersama mengangkat tangan kita berdoa. Di dalam penderitaan di belakang, latar belakang ini, kita harus mengerti akan kehendak yang maha kuasa, sehingga perang ini segera cepat berhenti. Mari kita bersama berdoa. Untuk Israel, peperangan, dan untuk Ukraina, Rusia, dan juga banyak penipuan. Kita bukan penghakim, tetapi kita adalah pendoa. Kita dengan doa mengubah semua keadaan yang kacau ini, agar kehendak Allah lebih dinyatakan lagi. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami berdoa setiap peperangan di bumi ini, kami datang di hadapan Engkau. Kami setiap orang dengan rupa dan gambar Engkau diciptakan. Demikian juga hidup mereka sangatlah berharga di hari ini. Tuhan, kami tidak menghargai nyawa orang lain karena keserakan, karena kebencian. Dan di sini Tuhan, kami mohon kepada Engkau, mohon Engkau ampuni kiranya kasih-Mu lebih banyak Engkau curahkan. Hanya karena kasih-Mu yang bisa menghentikan semuanya. Dan di tempat ini bagaimana kami berseru, hanya kepadamu kami berseru, hanya kasih-Mu tercurahkan di seluruh bumi ini, dan juga tercurah di keluarga yang dalam menghadapi peperangan, dan juga semua ketakutan karena keuntungan atau segala latar belakang dan semuanya ini. Tuhan, mohon Engkau hentikan, mohon kasih memenuhi, dan juga agar gereja-Mu dibangkitkan, agar setiap orang, umat Allah juga bisa mengerti akan hati Tuhan. Kami di sini, kami berseru kepada Engkau, kiranya Engkau menambahkan umat-Mu di sini, dan juga kami adalah orang-orang pilihan-Mu, bukan hanya demi kami sendiri di sini, tetapi Tuhan, Engkau mencipta kami agar kami memelihara bumi ini. Tuhan, di sini Tuhan, setiap saudara-saudari kami serahkan di dalam tangan Engkau, bukan
untuk keuntungan kami, tetapi kami berseru kepada Engkau, karena Tuhan menghentikan segalanya, karena kasih Allah, hanya kasih Allah hanyalah jawaban. Tuhan, mohon Engkau belas kasihan di atas bumi ini demi uang banyak sekali penipuan, dan juga lihat di bumi penuh dengan penipuan, banyak orang yang ditipu harta benda, dan mohon ampuni orang-orang ini, dan mohon Engkau mohon kesembuhkan orang-orang yang tertipu pada saat mereka ditipu, yang hati mereka disakiti, bahkan tubuh pun disakiti. Mohon kesembuhan orang-orang yang tipu ini, dan keadilan-Mu ada di tengah-tengah, sebab Engkaulah Allah yang mengadakan pembalasan pada saat kami, walaupun kami belum melihat, tetapi pada saat kami percaya kepada Engkau, itulah jalan bagi kami. Engkau yang berwaspada atas segala perkara dan di atas perkara yang terjadi. Mengasihi Tuhan, jangan memilih dunia. Tuhan, kami lebih banyak lagi mengenal Engkau. Mari kita bersama, kita letakkan tangan di atas hati kita. Sekarang kamu dalam menghadapi kesusahan, kamu perlu mukjizat. Berdoalah pada Tuhan. Baik itu hubungan sesama, pernikahan, atau ekonomi, atau kesehatan di dalam penderitaan ini. Berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong aku mau melihat mukjizat. Dengan cara Engkau untuk menolong aku. Walaupun apa hasilnya, Tuhan, aku memilih untuk percaya kepada Engkau, untuk takut kepada Engkau. Tuhan, aku berterima kasih di antara saudara-saudari kami, bahkan untuk menyerahkan kesusahan ini pun tidak punya tenaga. Dalam kesusahan pun tidak tahu bagaimana berseru pada Engkau. Tetapi Tuhan, sebelum kami berdoa pun Engkau telah tahu keperluan kami. Tuhan, Engkau tolong kami. Kami tidak bisa membuka ikatan ini. Kami lepaskan, kami serahkan kepada Engkau. Kami tidak tahu dari mana datang uang, bagaimana menyelesaikan perkara finance ini. Tuhan, kami lepaskan kepada Engkau. Tidak tahu bagaimana pihak sebelah bagiku, di mana dia sekarang. Tetapi Tuhan, kami lepaskan, serahkan kepada Engkau. Hubungan suami ini seperti menyiksakan, sangat sulit.
tidak tahu bagaimana. Tetapi Tuhan, kami lepaskan, kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami ingin mengembalakan, tetapi tidak ada domba-domba. Aku ingin menjadi ketua sel, tapi tidak ada orang yang untuk aku bawa. Tapi Tuhan, tidak apa-apa, aku serahkan kepada Engkau. Aku lepaskan, serahkan kepada Engkau. Tuhan, aku ingin membangun murid-murid, tetapi bertahun-tahun tidak ada. Tapi Tuhan, kami lepaskan, serahkan kepada Engkau. Tuhan, kesehatan kami seperti tidak sembuh-sembuh, tetapi Tuhan, kami pun lepaskan, kami juga serahkan kepada Engkau. Tuhan, kami takut akan Engkau. Dalam segala hal, dalam segala perkara, Engkau tetap menjaga kami. Allah adalah yang memberikan kami kokoh, dalam Engkau punya sandaran mata. Engkau mengawasi kami semua, melihat semua jalan-jalan kami. Engkau penuh dengan kasih, Engkau penuh dengan kasih setia. Di dalam Engkau kami ada jalan keluar. Di dalam Engkau kami tahu apapun yang sedang kami hadapi, kekurangan ini, kesusahan ini, agar ini untuk membangun kehidupan kami menjadi pohon kehidupan makin seperti Engkau. Mari kita angkat tangan seperti pohon kehidupan. Tuhan, aku berterima kasih. Pohon kehidupan harus menghadapi, juga harus melewati angin badai. Kita semua di sini goyang-goyang. Selama kita menghadapi kesusahan, kesulitan, tetap kita seperti goyang. Kita mohon pohon kehidupan pun mudah rubuh. Kita bersama menghadapi. Kamu bukan sendiri, tetapi di dalam hutan pohon kehidupan, dalam menghadapi segala kita, pohon kehidupan akan menjadi saling untuk mengandalkan. Tuhan, kami tidak sendiri. Tuhan, bagaimana kami menjadi pohon kehidupan yang kokoh, bagaimana kami menghadapi dalam penderitaan angin badai ini, karena kami takut akan Engkau, kami mengikuti Engkau, kami percaya akan Engkau. Bahkan di dalam komunitas pohon kehidupan ini kami saling mengasihi, saling membangun, saling menyanggah, sebab ini kehendak Engkau. Kami tidak mau satupun yang hilang. Kami saling memberkati, dan juga di dalam hutan pohon kehidupan ini mengalami anugerah dari Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari semua. Kamu adalah pohon kehidupan yang sanggup melewati ujian dan angin badai. Bahkan di dalammu, semua keputusanmu adalah keputusan dalam pohon kehidupan. Segala pikiranmu adalah pikiran dalam pohon kehidupan, sehingga kamu bertumbuh dewasa, penuh jiwa seperti Kristus. Dan juga di anugerah yang diberikan pohon kehidupan ini akan menjadikan berkat bagi banyak orang lain. Dan karena kamu lebih banyak lagi dibangun pohon kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kamu menjadi orang yang takut akan Tuhan, dan memberi kesaksian dengan mujizat-mujizat yang mengikuti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kalian semua. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.